Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Di awal pertemuan secara daring kali ini, marilah kita sama-sama saling mendoakan. Saya doakan kalian semua diberikan nikmat sehat dan diberikan kemudahan di dalam menyerap ilmu yang disampaikan. Dan doakan saya juga diberikan nikmat sehat dan rezeki yang melimpah. Nah, baik, kali ini Bapak akan memberikan video pembelajaran mengenai gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga sistem peredaran darah pada manusia ya. Jika pada pertemuan sebelumnya Bapak berikan video sistem peredaran darah pada manusia, ada sistem peredaran darah kecil, ada sistem peredaran darah besar ya. Nah, kali ini mengenai video pembelajaran gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya yang pertama, supaya kalian bisa memahami gangguan pada sistem peredaran darah manusia setelah mengamati video pembelajaran ini dengan tepat, dan memahami upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia setelah mengamati video pembelajaran ini dengan tepat juga ya. Nah, gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia, diantaranya ini ada beberapa ya. Yang pertama ini ada jantung koroner ya. Nah, jantung koroner ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian baik di negara maju maupun negara berkembang. Kemudian ada stroke, ada varises, ada anemia, ada hipertensi, tekanan darah tinggi, hipotensi, tekanan darah rendah. Nah, yang pertama dulu tentang jantung koroner ya, tentang jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian baik di negara maju maupun negara berkembang. Tahukah kamu apa yang menjadi penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner ini terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Nah, arteri koronaria ini merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria ini tersumbat oleh lemak atau kolesterol ya. Nah, tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner ini? Nah, diantaranya melakukan olahraga dan istirahat yang teratur ya. Jadi menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Kemudian yang kedua, menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan sehari-hari ini dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi tubuh. Kemudian yang ketiga, menghindari minuman beralkohol ya. Minuman beralkohol ini dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Nah, hormon adrenalin ini akan memacu kerja jantung ya.
Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Kemudian yang kelima, menghindari stres berlebih. Menghindari stres berlebih, ya. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Ya, kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Kemudian menjaga berat badan dalam kondisi ideal, ya. Menjaga berat badan agar tetap dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena serangan stroke sekitar 15%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Kemudian yang kedua, stroke, ya. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah, ya. Nah, bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari serangan stroke? Nah, karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner tadi. Kemudian yang ketiga, nah ini ada varises, ya, ada varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpluntir, ya. Jadi pembuluh darah balik atau vena ini mengalami pelebaran dan terpluntir. Nah, biasanya terjadi di daerah kaki, ya. Nah, apa yang dapat dilakukan agar terhindar dari varises? Nah, diantaranya yang pertama ini ketika tidur sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Ya, aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Kemudian kedua, menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Nah, kamu tetap boleh memakai sepatu dengan hak tinggi asalkan aktivitas yang kamu lakukan tidak terlalu berat dalam waktu yang lama. Kemudian yang keempat, nah ini ada anemia, ya. Anemia ini gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah, ya. Nah, ini perbandingan jumlah sel darah merah dalam kondisi normal dengan penderita anemia. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini dapat terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Nah, bagaimana upaya untuk menghindari anemia ini? Ya, diantaranya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengkonsumsi makanan yang bergizi, jika perlu mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Dan yang kelima ada hipertensi dan hipotensi. Hipertensi ini tekanan darah tinggi, hipotensi ini tekanan darah rendah, ya. Nah, hipertensi ini tekanan darah tinggi ini terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mm Hg. Gejalanya diantaranya sakit kepala, kelelahan, pusing, mual, muntah, sesak napas.
Ya, hipertensi ini dapat disebabkan karena pengerasan pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurang olahraga, stres, mengkonsumsi minuman beralkohol atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Nah, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari hipertensi ini? Ya, yang pertama, bagi obesitas ini harus menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan ideal. Kemudian menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol, menghindari makanan berlemak dan mengandung kolesterol tinggi, berolahraga secara teratur, menghindari kebiasaan merokok, dan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres ya. Nah, berbeda dengan hipertensi atau tekanan darah rendah. Nah, ini terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mm Hg ya. Jadi hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah ya. Gejalanya umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas atau berkurang kunang, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan, keringat dingin, wajah tampak pucat. Bagaimana cara mengatasi hipotensi ini? Nah, ada beberapa cara, diantaranya minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak, antara 8 hingga 10 gelas per hari, mengkonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi, mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung garam, berolahraga dengan teratur ya. Nah, itu tadi beberapa gangguan dan upaya untuk menjaga sistem peredaran darah pada manusia. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian pada khususnya dan untuk kita semua pada umumnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bersyukur ya supaya bahagia ya. Jangan lupa bersyukur kita diberi sistem peredaran darah yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa bersyukur supaya kita bahagia. Oke, thank for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.